Terapi termasuk di dalam hubungan membantu merupakan suatu teknik intervensi psikologis untuk pengubahan perilaku. Hubungan membantu berarti menyediakan kondisi agar klien dapat memenuhi kebutuhan untuk hidup bermakna, punya rasa aman, cinta dan respek, harga diri, dapat membuat keputusan dan aktualisasi diri, juga menyediakan sarana dan keterampilan agar klien dapat membantu dirinya sendiri. Penanganan psikologis mustahil bersifat instan, yang berarti selalu membutuhkan waktu dan proses. Untuk memberikan layanan psikologis yang etis, terapis harus mampu membangun dan mempertahankan batasan sehat dengan para kliennya. Salah satu aspek untuk melindungi kesejahteraan klien adalah bahwa di awal konsultasi, terapis harus dapat mengkomunikasikan secara jelas sifat dan batasan hubungan terapeutik mereka. Berikut ini adalah 2 pasal dari Kode Etik Psikologi Indonesia yang disusun oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Pasal 72 Kualifikasi Konselor dan Psikoterapis. Konselor atau psikoterapis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi yang akan dilaksanakan secara mandiri atau masih dalam supervisi untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi tersebut, mengutamakan dasar-dasar profesional, memberikan layanan konseling kepada semua pihak yang membutuhkan, mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling yang dilaksanakannya terhadap klien. Yang dimaksud dengan sikap profesional adalah senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi. Bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktik psikologi. Pasal 14 tentang pelecehan. 1. Pelecehan seksual. Psikolog dan ilmuwan psikologi dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal atau nonverbal yang bersifat seksual, yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi. Perilaku yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dianggap 1. Tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan sakit hati, atau dapat menimbulkan suasana tidak nyaman. 2. Bersikap keras atau cenderung menjadi kejam atau menghina terhadap seseorang dalam konteks tersebut. 3. Sepatutnya menghindari hal-hal yang secara nalar merugikan atau patut diduga dapat merugikan pengguna layanan psikologi atau pihak lain. 2. Pelecehan lain. Psikologi dan ilmuwan psikologi tidak diperkenakan secara sadar terlibat dalam perilaku yang melecehkan atau meremehkan individu yang berinteraksi dengan mereka dalam pekerjaan mereka, baik atas dasar usia, gender, ras, suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa, atau status sosial ekonomi. Jadi, menurut John M. Grahal Saidi, pendiri dan pemimpin redaksi Psych Central di Amerika Serikat, menyusun berbagai hak klien yang secara umum dapat berlaku secara universal. Berikut beberapa di antaranya. 1. Klien memiliki hak untuk menerima penjelasan layanan sesuai dengan rencana penanganan. 2. Klien berhak untuk berpartisipasi secara sukarela dan harus memahami serta menyetujui semua penanganan yang diberikan kepadanya. 3. Klien memiliki hak untuk menolak atau menghentikan penanganan. 4. Klien memiliki hak untuk memperoleh penanganan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan dikelola secara terampil, aman, dan manusiawi dengan penuh rasa hormat untuk martabat dan integritas pribadi mereka. 5. Klien memiliki hak untuk diperlakukan secara etis dan bebas dari pelecehan, diskriminasi, perlakuan buruk, dan atau eksploitasi. Yang keenam, klien memiliki hak untuk diperlakukan oleh terapis yang peka terhadap latar belakang budaya seseorang.